Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni uji sterilitas sediaan larutan dengan metode filtrasi membran. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, pertama-tama izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama-tama, dari kelompok kami ada Eva Yulia Putri Lestari dengan NIM 17, Hofidatul Husna Rizkia Majid dengan NIM 29, Maya Sri Mangesti Widayanti Komalasari dengan NIM 33, Riantika Praja Prihartini dengan NIM 43, dan Wida Diding dengan NIM 55. Berikut ini adalah apa yang akan kami bahas, yakni ruang lingkup dan tujuan, sampel, cara pengujian, hasil dan interpretasi, contoh kasus, dan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dan tujuan. Filtrasi membran ini merupakan suatu teknik pemisahan campuran dua atau lebih komponen tanpa menggunakan panas dan juga telah menjadi metode dalam pembuatan larutan-larutan steril. Dan penggunaannya sendiri pun telah dikuatkan secara resmi oleh USP dan FDA. Nah, pada filtrasi membran ini, komponen-komponen akan terpisah berdasarkan ukuran dan bentuknya dengan bantuan tekanan dan selaput semi-permeabel. Hasil pemisahannya sendiri nanti ada dua, yaitu retinted dan permeat. Retinted itu bagian dari campuran yang tidak melewati membran, dan permeat itu bagian dari campuran yang melewati membran. Teknik filtrasi membran ini digunakan apabila sifat sediaannya sesuai, yaitu filtrasi membran bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah sediaan itu benar-benar steril atau terhindar dari kontaminasi mikroba-mikroba. Nah, setelah dilakukan filtrasi membran ini untuk memastikan bahwa sediaan itu memang sudah steril atau terhindar dari mikroba, itu dilakukan sebuah pengujian, yaitu uji sterilitas. Nah, uji sterilitas ini dilakukan dalam kondisi aseptis. Untuk mencapai kondisi seperti itu, maka lingkungan pengujian pun harus disesuaikan dan metodenya pun harus disesuaikan. Kondisi tempat dilakukannya pengujian dipantau secara teratur dengan pengambilan sampel yang sesuai dari area kerja dan dengan melakukan pengendalian yang sesuai pula. Pada uji sterilitas ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kultur media dan suhu inkubasi. Nah, untuk media kulturnya sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama FTS. Yang selanjutnya adalah sampel dan cara pengujian. Preparasi sampel dan cara pengujian. Yang pertama, pada cairan A, larutkan 1 gram peptik di gas of animal tissue dalam air hingga 1 liter. Jika perlu, saring atau sentrifuge hingga jernih. Atur pH hingga 7,1 plus minus 0,2. Bagikan ke dalam wadah-wadah dan sterilisasi menggunakan proses yang telah divalidasi. Cara pembuatan untuk golongan penisilin atau cefalosporin, jika perlu ditambahkan secara aseptik pada larutan di atas sejumlah beta-laktamase steril yang cukup untuk menginaktifkan aktivitas residu antibiotik pada membran setelah larutan uji disaring. Pada kedua prosedur pengujian, pindahkan sejumlah kecil pengencer steril yang sesuai seperti cairan A ke dalam membran dan saring. Pengencer dapat mengandung bahan penetral dan atau bahan inaktivator yang sesuai, misalnya pada kasus antibiotik. Pindahkan isi wadah atau beberapa wadah yang akan diuji ke dalam satu membran atau beberapa membran. Jika perlu, diencerkan dengan pengencer steril yang dipilih sesuai volume yang digunakan pada uji kesesuaian metode. Tetapi jumlah yang digunakan tidak kurang dari yang tertera pada syarat jumlah minimum uji. Selanjutnya terdapat jumlah minimum yang digunakan untuk tiap media. Pada sediaan larutan, isi per wadah dengan volume kurang dari 1 mili, jumlah minimum yang digunakan seluruh isi tiap wadah. Untuk volume 1-40 mili, jumlah yang digunakan minimum setengah isi tiap wadah, tetapi tidak kurang dari 1 mili. Lebih dari 40 mili, tidak lebih dari 100 mili, jumlah minimum yang digunakan yaitu 20 mili.
lebih dari 100 mili, jumlah minimum yang digunakan yaitu 10% isi wadah tetapi tidak kurang dari 20 mili. Untuk larutan antibiotik, jumlah minimum yang digunakan adalah 1 mili, dan untuk sediaan larutan dalam air lainnya atau dalam isopropil miristat, jumlah minimum yang digunakan yaitu seluruh isi tiap wadah sebanding dengan tidak kurang dari 200 mg. Untuk jumlah minimum bahan yang diuji dengan jumlah bahan dalam batch, pada sediaan parenteral, jumlah wadah tidak lebih dari 100 wadah. Jumlah minimum yang digunakan yaitu 10% atau 4 wadah, diambil yang lebih besar. Untuk yang lebih dari 100 tetapi tidak lebih dari 500 wadah, digunakan jumlah minimum 10 wadah. Lebih dari 500 wadah, jumlah minimum yang digunakan yaitu 2% atau 20 wadah, diambil yang lebih kecil. Untuk sediaan volume besar, jumlah minimum yang digunakan yaitu 2% atau 10 wadah, diambil yang lebih kecil. Pada sediaan mata dan sediaan lain yang tidak disuntikkan, yang pertama tidak lebih dari 200 wadah, jumlah minimum yang digunakan yaitu 5% atau 2 wadah, diambil yang lebih besar. Untuk yang lebih dari 200 wadah, digunakan jumlah minimum 10 wadah. Tidak lebih dari 100 bahan, jumlah minimum yang digunakan 10% atau 4 bahan, diambil yang lebih besar. Untuk yang lebih dari 100 tetapi tidak lebih dari 500 bahan, jumlah minimum yang digunakan yaitu 10 bahan. Lebih dari 500 bahan, digunakan 2% atau 20 bahan, diambil yang lebih kecil. Syarat dari uji sterilitas pada larutan ini yaitu tidak adanya pertumbuhan mikroba selama tidak kurang dari 14 hari masa inkubasi. Pengamatan dilakukan pada interval waktu tertentu dan akhir periode inkubasi. Informasi tambahan yang ada dalam uji sterilitas sediaan larutan filtrasi membran ini yaitu wadah dan penyimpanan. Untuk sediaan tetes mata itu dalam wadah tertutup rapat dan disimpan di lemari pendingin sampai diserahkan. Wadah atau karton disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Untuk wadah dan penyimpanan injeksi, dalam wadah untuk padatan steril seperti yang tertera pada injeksi, simpan dalam lemari pendingin dan terlindung dari cahaya. Kemudian ada penandaan injeksi. Pada etiket dicantumkan hanya untuk penggunaan infus intravena pada pasien rawat inap dan larutan harus terlindung dari cahaya selama pemberian. Hasil dan interpretasi. Pada interval waktu tertentu dan akhir periode inkubasi, amati secara visual adanya pertumbuhan mikroba dalam media. Jika bahan uji menimbulkan kekeruhan pada media sehingga tidak dapat ditetapkan secara visual ada atau tidaknya pertumbuhan mikroba, maka 14 hari sejak mulai inkubasi, pindahkan sejumlah media. Tiap tabung tidak kurang dari 1 mili ke dalam media segar yang sama. Kemudian, inkubasi bersama-sama tabung awal selama tidak kurang dari 4 hari. Jika tidak terjadi pertumbuhan mikroba, maka bahan uji memenuhi syarat sterilitas. Jika terbukti terjadi pertumbuhan mikroba, maka bahan uji tidak memenuhi syarat sterilitas, kecuali dapat ditunjukkan bahwa uji tidak absah disebabkan oleh hal yang tidak berhubungan dengan bahan uji. Uji dikatakan tidak absah. Uji dikatakan tidak absah jika satu atau lebih kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, data pemantauan mikrobiologi terhadap sterilitas uji sterilitas menunjukkan ketidaksesuaian. Yang kedua, pengkajian prosedur uji yang digunakan selama pengujian menunjukkan ketidaksesuaian. Yang ketiga, pertumbuhan mikroba ditentukan pada kontrol negatif. Yang keempat, setelah dilakukan identifikasi mikroba yang diisolasi dari hasil uji, pertumbuhan mikroba, beberapa mikroba dapat dianggap berasal dari kesalahan pada bahan uji atau teknik pengujian yang digunakan pada prosedur uji sterilitas. Jika pengujian dinyatakan tidak absah, lakukan uji ulang dengan jumlah bahan yang sama dengan uji awal. Jika tidak terbukti terjadi pertumbuhan mikroba pada uji ulang, maka contoh memenuhi syarat uji sterilitas. Jika ditemukan pertumbuhan mikroba pada uji ulang, maka contoh tidak memenuhi syarat uji sterilitas.
Baik, pada slide ini bisa dilihat contoh kasusnya. Contoh kasusnya di sini adalah pembuatan tetes mata kloramfenikol sebanyak 500 wadah oleh industri farmasi A. Seperti biasa, sebelum bisa diedarkan dengan secara luas, semua sediaan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Pengujian dilakukan adalah sterilitas menggunakan filtrasi membran untuk melihat keefektivitasan proses dari sterilisasinya saat pembuatan sediaan tersebut. Ya, bisa dilihat di situ tabel-tabelnya. Pada kontrol negatif itu justru ditunjukkan ada pertumbuhan mikroba dan digunakan 10 wadah dari 500 wadah sesuai yang telah dipersyaratkan seperti tadi yang di atas. Ya, tapi di sini ada 3 dari 10 sediaan yang mana menunjukkan adanya pertumbuhan mikroba. Padahal seharusnya itu tidak boleh. Karena di sini kontrol negatifnya itu menunjukkan adanya pertumbuhan mikroba, uji ini bisa dianggap tidak absah. Tidak absahnya itu karena kontrol negatif yang digunakan malah menunjukkan pertumbuhan mikroba. Bagaimana? Bagaimana dengan solusinya? Apa yang harus dilakukan? Baik, yang harus dilakukan adalah dilakukan uji ulang dengan jumlah wadah yang sama, yaitu 10 wadah, dan kontrol negatif yang baru. Dan apabila pada pengujian ulang ini tidak ditemukan ada pertumbuhan mikroba pada ke-10 wadah dan juga pada kontrol negatifnya, maka bisa dikatakan bahwa uji sterilitas filtrasi membran sesuai dengan yang dipersyaratkan dan telah memenuhi uji sterilitas. Tetapi apabila yang dengan pengujian ulang ini tetap menunjukkan adanya pertumbuhan mikroba meskipun dengan kontrol negatif yang tidak menunjukkan adanya pertumbuhan mikroba setelah 14 hari inkubasi, maka bisa dikatakan bahwa sediaan tetes mata kloramfenikol yang dibuat oleh industri farmasi A tidak memenuhi syarat uji sterilitas. Baik, selanjutnya adalah daftar pustaka, di mana keseluruhan dari PPT ini dibuat dengan berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 dan USP edisi 42. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila teman-teman ada pertanyaan tentang presentasi kami, boleh dipertanyakan dan kami akan menjawab sebisa kami. Insya Allah, apa yang telah kami sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.